Untuk mengetahui lebih jauh soal cacahan uang di tempat pembuangan sampah di Bekasi, kita terhubung dengan Rido Satria, pegiat lingkungan yang juga penemu awal cacahan uang. Halo Rido, selamat sore. Anda bisa ceritakan Selamat. bagaimana awalnya bisa tahu ada cacahan uang atau mungkin Anda melihat siapa yang membuang? Oke, baik Mbak. Jadi memang kami kan aktif ya konsen dengan pengelolaan lingkungan ya, pengelola sampah. Jadi kami dan tim dan kawan-kawan jaringan terbentuk lah dan kawan-kawan pegiat lingkungan. Ada informasi tuh kalau di sekitar wilayah itu, tepatnya di daerah apa namanya Serang Taman Rahayu, itu ada sampah liar. Pertamanya saya tahunya sampah liar. Nah, setelah kami bersama-sama kawan-kawan berusaha mengecek kan, investigasi bahwa kalau sampah liar kan memang sudah dilarang ya Mbak, nomor Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah kan, pengelolaan sampah harus yang benar dan harus yang sesuai dengan perintah undang-undang. Nah, makanya kita ke situ, pas kita datang ke situ, kita kaget tuh, ada warna merah tuh dari kejauhan. Setelah kita deketin, ternyata itu rajangan cacahan yang diduga uang ya kan. Saya belum bisa menyimpulkan karena yang bisa paham masalah asli dan tidaknya kan yang berkompeten gitu. Makanya kita lihat yang juga seperti uang itu banyak tercecer di situ. Hmm, Itu. Sudah berapa lama cacahan uang tersebut ada di TPS, Mas? Setahu saya waktu kita menengok itu kan tanggal 28 Januari 2026 kemarin. Itu setahu saya baru itu. Karena lihatnya di situ saat itu. Saat kita lakukan investigasi pengelolaan sampah, biar istilahnya masyarakat nantinya ngelola sampah yang benar gitu Mbak. Jangan Iya. nggak ada pendampingan atau kacau kan, Hmm. harusnya yang diarahkan gitu. Jadi hanya sekali atau mungkin beberapa kali adanya tumpukan uang di sana, jadi nggak langsung sekali menumpuk? Setahu kami sampah liar itu hanya menumpuk, langsung langsung lihat. Oh, langsung di sana. Nah, apa yang Anda lakukan setelah melihat cacahan uang yang begitu banyak, Mas Rido? Jadi setelah kami lihat, kami ambil dokumentasi ya kan. Mhm. Setelah kami ambil dokumentasi, salah satunya saya naikkan. Memang kami kan di pegiat lingkungan, satu kegiatan kami kan masalah sampah Mbak, masuk sampah liar itu tadi di Prabu Peduli Lingkungan Foundation. Kami memiliki salah satunya memang saya sebagai sekretarisnya di Prabu Peduli Lingkungan Foundation. Nah di situ kita naikkan di medsosnya, selanjutnya kita kirim juga ada kawan di Kementerian Lingkungan Hidup tuh Mbak. Mhm. Nah saya kirimkan juga ke beliau ke mereka. Nah akhirnya setelah itu video naik, kawan-kawan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga Ya, ya. datang ke lokasi tersebut. Nah itu mungkin karena lokasi itu kan irisan Mbak, antara kota dan Kabupaten Bekasi. Ya seharusnya stakeholder atau yang terkait misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi itu lebih memantau daerah itu kan memang daerah rawan. Daerah rawan karena apa? Rawan dengan sampah kan itu berbatasan langsung dengan TPST Bantar Gebang tuh Mbak. Di Hmm. situ kalau pemahaman masyarakat tidak tahu, tidak mengetahui, mereka juga nggak tahu tuh. Kayak Pak Haji Santo misalnya kan, dia tahunya buat nguruk uang itu ya kan. Tapi kalau ada oknum-oknum yang nggak, kalau mereka belum tahu edukasi kan, resikonya seperti itu Mbak. Memang Iya. harus didampingin masyarakat di daerah rentan dengan sampah itu. Baik. Ya saya harap ya pemerintah Kabupaten Bekasi, terus ya yang beririsan dengan TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, ini memang Mhm. kalau udah irisan itu kan jarang dipantau gitu. Padahal Iya, iya. mereka tercemar, mereka terkena efek-efek dari sampah TPST Bantar Gebang. Iya, baik. Gitu. Terima kasih Mas Rido telah berbagi cerita kepada kami. Selamat sore Mas Ya. Rido. Ya, lalu pertanyaannya saudara, bagaimana cacahan uang tersebut bisa sampai ke pembuangan sampah di Bekasi? Kita sudah terhubung dengan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso.